adik-adik dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Yeni dalam kisah cerita seekor kancil dan seekor siput. Di sebuah hutan hiduplah seekor kancil yang sangat terkenal. Kancil itu terkenal karena kecerdikannya. Namun sayang, kadang-kadang dia sombong karena kecerdikannya tersebut. Pada suatu hari, kancil berjalan-jalan di tepi sungai. Saat itu, dia melihat seekor siput yang begitu kecil sedang berjalan dengan pelannya. Dan kancil pun menghampiri siput tersebut. Dia berkata, "Hei, siput, kamu lagi ngapain?" Dan siput pun menjawab perkataan kancil, "Aku lagi berjalan. Aku mau pulang ke rumah. Tadi aku bermain di sana di rumah temanku. Sekarang udah sore. Coba kamu lihat, mataharinya sudah hampir tenggelam. Kamu jalannya lamban sekali. Kapan sampainya? Kamu tidak bisa apa berjalan yang cepat seperti aku ini. Aku bisa berlari begitu kencang. Kamu lamban sekali. Kalau ikut lomba, aku yakin kamu pasti kalah," kata kancil kepada siput tersebut. Kemudian siput pun menjawab si kancil, "Kancil, jangan sombong kamu. Meskipun badanku kecil, tapi aku tetap bisa berjalan. Harus disyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan." Kalau berjalannya lamban seperti itu, untuk apa disyukuri? Yang disyukuri itu kalau jalannya bisa seperti aku berjalan cepat dan bisa berlari dengan kencang sekali. Nanti kamu kemalaman itu, kata kancil sambil mengejek mengolok-olokkan siput tadi. Siput tidak terima diolok-olok oleh kancil dan dia berkata, "Kancil, kamu jangan sombong, kancil. Itu tidak baik. Kamu menghina kami para siput." "Betul sekali. Kalian para siput itu lamban sekali dalam berjalan. Kalian itu tidak energik, tidak bertenaga. Kalian itu pemalas," kata kancil menghina kaum siput. Siput itu tidak terima. Dan dia pun berkata kepada kancil, "Kancil, harusnya kau bersyukur karena kau diberikan kecepatan dalam berlari oleh Yang Maha Kuasa. Kau tidak perlu mengajariku, siput yang lamban, yang tidak bertenaga. Kalau kau ingin menunjukkan bahwa kau bisa berlari, besok kita akan bertanding. Apakah kau mau? Kau siap? Aku yakin kau pasti kalah bertanding berlari bersamaku." Siput tidak mau diremehkan dan dia menyanggupi apa yang ditantang oleh kancil tadi. "Baiklah, akan aku terima tantangan darimu, kancil. Besok kita akan bertanding di sini. Aku akan berjalan di
dalam air dan kau akan berjalan di daratan. Kita mulai dari sini di batu ini sebagai tandanya dan kita akan finish nanti di sana di pohon yang besar itu. Baiklah. Aku tidak akan takut bertanding denganmu, wahai siput yang lemah. Akhirnya malam pun tiba. Siput kecil itu bercerita kepada temannya apa yang dia alami tadi sore, bahwa dia telah dihina oleh kancil dan mengatakan bahwa kaum siput adalah hewan yang pemalas, hewan yang lemah, dan hewan yang tidak energik. Tentu saja kaum siput merasa terhina dan mereka pun akhirnya berkumpul. Mereka bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi kancil keesokan paginya. Dan di tempat yang berbeda, kancil duduk santai dan berkata kepada dirinya sendiri, ada-ada saja siput mau ngajak aku bertanding, jelas-jelas dia kecil. Larinya saja pelan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan aku kancil yang kuat, yang cerdik ini dan bisa berlari dengan kencangnya. Kancil berkata kepada dirinya sendiri dengan begitu pongahnya. Dia tidak tahu bahwa siput sudah berunding, bermusyawarah dengan seluruh teman-temannya di dalam sungai. Akhirnya, di tempat siput itu didapatlah kesepakatan bahwa mereka akan berbaris di tiap-tiap batu yang ada di sungai. Dan mereka telah sepakat jika kancil memanggilnya, maka siput yang di depan menjawab. Begitu seterusnya. Dan pagi pun tiba, matahari bersinar dengan cerah dan hari pun telah terang benderang. Di pagi yang ceria cerah itu telah siap 2 ekor hewan, kancil dan satunya lagi adalah siput sungai. Bagaimana kancil? Apakah kau telah siap? Tentu saja. Tentu saja aku siap. Aku pasti akan menjadi pemenangnya dalam lomba ini, seperti lomba-lomba yang selalu aku ikuti, kata kancil menyombongkan dirinya. Akhirnya waktu pertandingan pun tiba. 1, 2, 3. Kancil berlari, tapi kancil tidak berlari kencang. Dia berlari pelan-pelan saja dan dia telah berkeyakinan bahwa dia akan menjadi sang juara. Dia berlari pelan, pelan dan pelan begitu santainya. Dan setelah itu dia berkata, "Hei siput, kamu pasti ketinggalan di belakangku." Kemudian siput yang di depan menjawab kepada kancil, "Aku di depan, kancil, ada di depanmu." Siput itu muncul dari permukaan air. Kancil pun kaget. Hah? Kok bisa? Siput itu berada di depannya. Akhirnya kancil pun berlari lagi dengan kencang sekuat tenaganya. Dan setelah sekian lama berlari, kancil itu pun merasa yakin bahwa dialah yang berada di depan siput dan dia pun berkata, "Hei siput, lihat, aku telah berhasil melampauimu." Kemudian siput yang ada di depan, tapi siput yang berbeda, berkata kepada kancil, "Hei kancil, aku ada di sini, di depanmu." Hah? Kancil pun
tambah kaget. Kok bisa? Siput itu berada di depannya. Akhirnya terus dan terus, Kancil terus berlari sampai kencang. Dan setelah dia merasa yakin dia berada di depan, dia pun berkata lagi seperti tadi, memanggil siput. Dan siput yang menjawab adalah siput yang berada di depannya lagi. Akhirnya Kancil terus frustasi dan dia berlari dan berlari. Begitu terus. Dan akhirnya dia kelelahan. Napasnya aku begitu lelah. Aku mau minum dulu lah, biar aku bertenaga. Akhirnya Kancil masuk ke dalam sungai dan dia minum. Dia beristirahat sebentar. Dia berkeyakinan bahwa dia akan menjadi pemenangnya. Setelah dia beristirahat dan tenaganya pulih kembali dan dahaganya telah hilang, Kancil berlari lagi sekuat tenaganya. Dan dia berteriak, "Hei, siput! Aku di sini, aku di depan!" Kemudian siput yang di depan menjawab, "Hei, Kancil, aku ada di depanmu. Aku sudah berada di bawah pohon sebagai penentu bahwa siapa yang duluan di sini dialah pemenangnya." Alangkah kagetnya Kancil. Ternyata siput telah berada di bawah pohon yang sangat besar sebagai penanda bahwa siapa yang telah sampai di pohon itu, maka dialah sebagai pemenangnya. Kancil pun akhirnya kalah dalam perlombaan ini. Kancil tidak tahu bahwa siput itu yang berada di depannya adalah bukan siput yang berada di awal pertandingan tadi. Itu menjadi rahasia siput sungai. Kemudian siput yang berada di depan berkata kepada Kancil, "Kancil, bagaimana? Kok bisa kamu kalah? Kaum siput yang kau bilang kami itu tidak cerdas, kami itu pemalas, tidak energik, kami bisa mengalahkanmu." Akhirnya Kancil mengakui kehebatan siput dan Kancil pun meminta maaf kepada kaum siput karena dia telah menghina mereka. Demikianlah cerita kita hari ini adik-adik dan teman-teman. Dari kisah ini dapat kita ambil sebuah pesan moralnya, yaitu jangan pernah menghina orang lain. Kita tidak tahu apakah mereka punya kekuatan lebih dari kita. Mungkin dia lemah secara fisik, tapi siapa tahu dia punya pemikiran yang begitu cerdas. Dan jika kita pintar, kita mempunyai kelebihan, jangan pernah sombong. Demikianlah adik-adik, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, kemudian tekan tombol subscribe dan komen. Bye-bye.